Selamat datang di podcast Jason Armus. Halo guys, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Nah, ini buat teman-teman penonton channel Jason Armus. Hari ini spesial banget karena episode kali ini tidak hanya bisa ditonton di channel YouTube Jason Armus. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi jalan atau lagi gue nggak tahu ya lagi boker atau lagi ngapain, yang dimana lo nggak bisa nyetel YouTube, mungkin lo bisa dengerin di Spotify. Jadi di Spotify gue juga udah ada dengan lo search nama Jason Armus. Seperti itu teman-teman, dan lo bisa tonton video tentang pentingnya investasi buat anak mahasiswa. Kenapa sih itu penting? Ya, sekarang gue pengen jelasin dulu nih panjang lebar. Mungkin sebelum gue ngejelasin tentang investasi itu baiknya gue harus menciptakan mindset dulu nih buat teman-teman yang ada di rumah sekarang yang mungkin baru maba atau kayak belum lama masuk kuliah. Gini, mungkin gue akan coba cerita tentang pengalaman gue sendiri gitu. Ketika gue waktu kuliah, gue itu yang menjadi problem tuh cara ngelola duit gue masih bisa dimaksimalin lagi. Contoh kayak gini, waktu gue kuliah, gue tuh tidak peduli dengan adanya promo ataupun diskon. Gue ya udah gitu, kalau gue sukanya ini, gue sukanya ini, gue nggak peduli ada diskon atau promo di sana. Seharusnya itu gue peduli gitu. Contoh misalkan gue itu problemnya dulu suka hangout, walaupun gue nggak suka hangout yang banyak juga gitu loh. Cuman kan ketika gue misalkan ada jeda nih di kelas kuliah gue, biasanya gue sama teman-teman gue ke Taman Anggrek, kalau nggak Taman Anggrek ke Citraland, kalau nggak ke Ciputra gitu kan. Maksudnya ke CP, sorry. Ya jadi gue di situ tuh udah mulai pasti ngeluarin duit tuh, entah gue untuk beli makanan, entah gue mau hangout di coffee shop ya kan, itu pasti gue keluarin duit gitu. Dan kalau misalkan kita hitung-hitung dalam sebulan itu ngeluarinnya lumayan gitu. Padahal kalau misalkan gue bisa kontrol nih, misalkan misalkan sebulan 15 kali hangout. Nah, berarti jadi 11. Itu otomatis kan ada jeda 4. 4 itu tuh bisa lo save berapa? Katakan lo keluar pada saat itu gue mungkin pada saat itu keluar 30.000 lah, 30 atau 35.000 gue keluar duit. 35.000 dikaliin aja sama 4 kali. Itu udah berapa? Udah seratusan lebih, 120.000 lebih. Otomatis kan gue bisa nge-save itu dalam sebulan. Nah, hasil dari itu dikaliin aja sama 12. Gue udah nge-save berapa? Itu udah berapa juta yang bisa gue dapat. Nah, kalau bisa gue punya kebiasaan kayak gitu dulu, itu pasti gue udah punya dana simpenan ketika gue lulus kuliah. Entah dana simpenan itu bakal gue gunain untuk bikin usaha, entah gue gunain untuk gue mungkin sambil nunggu nyari kerja, gue ada duit gitu kan. Itu banyak yang bisa gue lakuin pada saat itu. Nah, kayak gitu guys. Nah, sekarang gue tuh punya kebiasaan untuk yang kayak gue kemana-mana beli yang refillan. Contoh kayak misalkan Yoshinoya. Yoshinoya kan ada refillan tuh. Kayak Ocha, ya udah, gue Ocha. Dulu gue nggak suka Ocha, Pak. Gue tuh karena Ocha tuh pahit gitu. Ochanya tuh kayak nggak ada gula. Gue tuh suka gula gitu kan pada saat itu. Jadi ya gimana ya, nggak seneng gitu. Cuman sekarang mikirnya bukan kayak gitu. Gue tuh lebih mikirnya adalah gimana caranya gue bisa memaksimalkan nilai gue gitu, nilai uang gue gitu. Kalau bisa ini disimpan, kenapa harus dikeluarin gitu loh. Seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa tahan, tapi karena kita ingin akan sesuatu, kita nggak bisa tahan itu. Nah, sekarang gue udah belajar seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin podcast hari ini dan juga lagi nonton video gue, itu mudah-mudahan dapat pelajaran yang bagus juga nih, bahwa sebenarnya ketika dalam kondisi seperti itu, ya udah pakai promo aja. Mau itu Ocha kek, mau itu lemon tea, ambil gitu. Yang penting lu bisa ngirit. Walaupun cuma 15.000, 20.000, itu tetap duit, Pak. Lu kalau hangout berkali-kali, itu berapa duit yang lo keluar? Kita tuh kadang mikirnya terlalu simpel gitu loh. Ah, cuma 10.000, ah cuma 15.000. 15.000 lo hangout 15 kali, itu udah berapa? Itu udah ratusan ribu, Pak. Ratusan ribu lo kaliin dalam setahun itu berapa? Kita tuh terlalu menggampangkan, oh gue cari duit gampang gitu. Jangan begitu.
even lu punya part time job, gue kasih tahu ya buat teman-teman kuliah sekarang gitu. Jangan lu terlalu kepedean bahwa lu job ini bakal bertahan terus. Lo sadar kan ketika adanya pandemi ini, semua jadinya kena dampak gitu. Lu juga kerja belum tentu nggak kena PHK kan, kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang aman basically. Kita harus belajar daripada itu. Kita nggak ada yang aman 100%. Maka dari itu, kita harus belajar bahwa menyimpan uang itu penting gitu loh. Nah ini nih buat mahasiswa mudah-mudahan udah dapat nih apa yang maksud gue sekarang gitu kan, bahwa penting nih untuk menyimpan uang. Nah strateginya lain selain daripada lo ngaktifin promo juga, ada lo harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ingat, ngerti kan? Kalau kayak misalkan gini, gua sekarang nih, ambil contoh, gua itu pengen banget selama setahun terakhir itu gue pengen beli trench coat. Trench coat itu gue udah setahun liatin mulu, tapi gue nggak beli-beli gitu. Kenapa? Mampu nggak gue beli? Mampu guys, gue mampu banget untuk beli trench coat itu. Tapi yang jadi pertanyaan bukan mampu atau tidak, tapi adakah kebutuhan lain yang harus gue penuhi sebelum itu? Ternyata ada, yaitu celana. Sekarang gue ada kebutuhan celana. Kenapa? Karena gue makin gendut. Kalau gue makin gendut, nggak ada celana, mau trench coat keren, tapi celananya itu aja, ya kan nggak juga dong, gitu kan. Maksud gue, harus yang kebutuhan dulu, yaitu celana. Karena perut gue udah gedean, ya celana dulu, gitu. Nggak mungkin lu pakai trench coat, nggak pakai celana, kan. Lu mesti mending pakai celana biasa, tapi baju biasa, nggak terlalu keren, tapi ya udah, gitu. Itu, jadi lo harus bisa ngebedain antar kebutuhan dan keinginan. Kalau ada kebutuhan yang belum kalian bisa penuhin, jangan coba-coba untuk yang benar-benar mengutamakan keinginan. Keinginan boleh kalau lu udah bisa budgeting. Nah, itu nih kuncinya. Kalau lu udah bisa budgeting dalam sebulan, keinginan kebutuhan nggak apa-apa. Tapi kalau lu belum bisa, lu malas ngitung, gue rasa jangan. Kebutuhan dulu lo utamain. Seperti itu. Jadi lo udah dapat nih mindsetnya nih, pentingnya untuk kebutuhan dibandingkan keinginan. Seperti itu. Nah, kalau lu udah bisa elaborate itu semua, itu lu udah bagus. Ah, terus juga bisa nih salah satu cara lain seperti mungkin lu apa ya? Taruh celengan lah. Nah, celengan itu lo tabung. Kayak misalkan nih, jajan per hari berapa? Let's say 50.000 lo jajan sehari. 50.000, ya udah. Lo berarti mampu sisihin 10.000. Ya udah 10.000 aja konsisten. 10.000. Lo udah nggak usah pikirin itu. Nanti ketika celengannya udah penuh, lo bongkar, terus lo taruh di bank. Nah, dari bank itu terserah deh. Lo mau mulai investasi kan gampang kan? Lo bisa contoh nih, kalau belum tahu nih gimana cara mulai investasi di channel gue juga Jason Armus YouTube ya. Nanti lu bisa cek di situ ada investasi buat pemula. Nah di situ tuh gue udah ngasih tahu gitu loh caranya bagaimana itu untuk mulai investasi. Jadi sekarang tuh udah mulai gampang. Dulu gue tuh udah susah banget pak gitu. Investasi saham aja satu lot masih 500 itu udah cukup mahal loh menurut gue. Kedua, akses untuk financial technology itu belum seperti sekarang gitu. Sekarang lu udah ada kayak investasi semacam bibit gitu kan, reksadana yang orang kita nggak tahu apa-apa pun bisa untuk mulai gitu, untuk belajar untuk mulai kayak gitu loh. Dulu tuh belum ada kayak gini gitu loh. Jadi lu di zaman yang sebenarnya lu tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Kalau lu bisa memanfaatkan ini, lu udah bisa maju ke depannya gitu. Lebih maju dibandingkan gue gitu loh. Itu sih yang gue pengen sharingin banget nih. Jadi lu harus tahu mindsetnya. Kalau mindset lo udah benar, baru tuh lu enak. Seperti itu guys. Ya itu sih yang pengen gue sampaikan hari ini di podcast singkat gue. Kalau kalian rasa pentingnya investasi untuk mahasiswa ini bagus untuk kalian share aja deh ke teman-teman kalian yang lain dan kasih tahu nih ada nih podcast YouTube bagus nih Jason Armus. Ya, seperti itu. Dan mungkin buat yang di channel YouTube bisa subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.